Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rebecca Fiona Simanjuntak dengan NIM 19. Saya Sarvina Cantika Putri Indrawan dengan NIM 01. Saya Nur Fadila M dengan NIM 037. Saya Gazia Briliana dengan Oke, di sini yang pertama itu ada A, tentukan perusahaan terbuka atau BEI yang menjadi referensi. Nah, dari kelompok kami mengambil PT Telkom. Jadi di sini tuh ada latar belakang perusahaan, yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat dan memberikan pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia adalah PT Telkom Indonesia. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi, seperti layanan telepon, internet, serta layanan digital lainnya. PT Telkom Indonesia juga merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Terus untuk profil PT Telkom Indonesia, PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan informasi dan komunikasi. Perusahaan ini didirikan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan dalam menyediakan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini terus melakukan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jaringan komunikasi. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM. Dengan menjadi perusahaan publik, PT Telkom memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi melalui pembelian saham perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka, PT Telkom memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan serta kegiatan perusahaan secara transparan kepada publik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan para investor dan pemegang saham. Selain tercatat di Bursa Efek Indonesia, saham PT Telkom juga diperdagangkan di pasar internasional melalui American Depository Shares atau ADS. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telkom merupakan perusahaan yang memiliki reputasi kuat di tingkat global. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian B, yaitu membandingkan laporan keuangan tahun 2024 dan 2003 serta rasio keuangan PT Telkom Indonesia atau Persero. Yang pertama ada perbandingan kinerja keuangan dalam triliun rupiah. Itu kami dapatkan dari data keuangan yang ada di website Telkomnya sendiri. Di situ tertulis bahwa komponen pendapatan pada 2024 itu sebanyak 149,2 dan 2023 sebanyak 147,3 dengan perubahan naik sekitar 1,3%, dengan laba bersih pada 2024 24,6, 2023 24 dengan perubahan 2,5%. Untuk total asetnya pada 2024 ada 287, terus di 2023 ada 279 dengan perubahan 2,8%. Terus total liabilitasnya pada 2024 sejumlah 147, terus 2023 sebanyak 140 dengan kenaikan sebanyak 5%. Terus total ekuitasnya pada 2024 dia sebanyak 140 dengan 2023 sebanyak 139 yang naik sebanyak 0,7%. Berdasarkan perbandingan tabel yang sudah ada di atas, didapatkan dari data laporan keuangan Telkom Indonesia, tercatat pertumbuhan positif dari pendapatan dan laba bersih yang didorong dengan efisiensi operasional dan ekspansi pada layanan digital. Kenaikan aset juga berjalan bersama dengan peningkatan investasi infrastrukturnya. Terus yang kedua ada analisa rasio keuangan utama. Perhitungan rasio keuangan dilakukan untuk mengukurkan kesehatan serta performa perusahaan, sehingga beberapa perhitungan
didapatkan beberapa perhitungan rasio PT Telkom Indonesia, yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas atau keuntungannya dengan net profit margin atau NPM-nya pada 2024 sebanyak 16,5% dan 2023 sebanyak 16,3%. Itu didapatkan dengan rumus NPM, yaitu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Berdasarkan rasio di atas menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan sedikit meningkat. Terus ada pula ROA-nya atau return of asset di 2024 sebanyak 8,6% dan 2003 sebanyak 8,6%. Untuk perhitungan ROA sendiri itu ada laba bersih dibagi total aset dikalikan dengan 100. Berdasarkan rasio di atas memperlihatkan bahwa efisiensi penggunaan aset dan dalam menghasilkan laba tetap stabil dan konsisten. Lalu ada rasio likuiditas dan solvabilitas atau kesehatan keuangannya, yaitu rasio saat ini yaitu 2024 sebanyak 1,11%, 2023 sebanyak 1,11%, yang menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang jangka pendek dalam kondisi aman karena di atas 1. Terus debt to equity ratio atau DER pada tahun 2024 sebanyak 1,05% dan 2003 sebanyak 1,01%. Rasio ini didapatkan dari rumus sendiri, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas, yang menunjukkan bahwa struktur modal sedikit lebih beresiko dikarenakan kenaikan liabilitas, namun masih dalam batas wajar untuk industri telekomunikasi. Jadi berdasarkan pengamatan dan hasil perbandingan yang telah dibandingkan, kinerja keuangan PT Telkom Indonesia atau Persero pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Perusahaan berhasil menjaga margin keuntungan di tengah kenaikan kewajiban atau utang yang digunakan untuk mendanai pertumbuhan aset dan infrastruktur jaringan. Lanjut, yang C, bagian analisis, yaitu ada pertama strategi pendanaan, liabilitas di atas 5,0% dan ekuitas 0,7%. Penjelasannya, Telkom lebih banyak mengandalkan dana eksternal atau liabilitas dibandingkan modal internal atau ekuitas untuk ekspansi tahun 2024. Yang kedua, kualitas laba 11,3% ke 16,5%. Penjelasannya, kualitas keuntungan meningkat, artinya lebih efektif dalam mengubah penjualan menjadi laba bersih. Dan yang ketiga, keseimbangan aset di atas 2,8%. Penjelasannya, pertumbuhan aset hampir 2 kali lipat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapat, menunjukkan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan di periode mendatang. Baik, selanjutnya yang terakhir, di mana pengusulan perbaikan rantai pasok untuk memperbaiki ROCE berdasarkan hasil analisis. Jadi berdasarkan temuan analisis dari beberapa tabel di atas, yaitu ekspansi aset yang masih sangat jauh melampaui pertumbuhan pendapatan, di mana adanya ketergantungan liabilitas untuk ekspansi, serta margin laba yang mulai membaik. Berikut beberapa usulan perbaikan rantai pasok Telkom Indonesia untuk meningkatkan ROCE atau Return of Capital Employed. Yang pertama, adanya optimalisasi manajemen inventaris dan aset jaringan. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan aset yang hampir 2 kali lipat dibandingkan pendapatan mengindikasikan adanya capital lock-up pada infrastruktur dan inventaris. Oleh karena itu, PT Telkom perlu menerapkan model just-in-time procurement untuk perangkat jaringan dan peralatan teknis dan mengurangi stok buffer yang berlebihan di gudang regional. Yang kedua, adanya konsolidasi dan seleksi pemasok atau vendor rationalization, di mana untuk menekan biaya pengadaan perlu adanya konsolidasi dalam pengaturan jumlah pemasok strategis dari beberapa vendor yang sudah dipilih, yang menjadi mitra pilihan yang mampu memberikan volume diskon pembayaran termin lebih panjang. Yang ketiga, adanya digitalisasi proses pengadaan dan supply chain visibility, di mana kita mengimplementasikan platform e-procurement berbasis AI untuk otomatisasi purchase order, invoice, dan kontrak management untuk memangkas cycle time pengadaan. Berikutnya, adanya integrasi rantai pasok dengan strategi mix
Fixed Mobile Convergence atau FMC, di mana pengadaan perangkat untuk jaringan fix seperti IndiHome dan mobile seperti Telkomsel yang sebelumnya terpisah dapat diintegrasikan dalam satu procurement roadmap. Peningkatan utilisasi aset secara langsung memperbaiki ROCE karena modal yang sama menghasilkan output yang jauh lebih besar. Yang terakhir, di mana adanya pengelolaan working capital dan siklus pembayaran, di mana kombinasi kedua ini membebaskan kos operasional tanpa harus menambah liabilitas baru, sehingga ketergantungan pada hutang untuk mendanai modal kerja itu berkurang. Baik, sekian presentasi dari tugas kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan maupun presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.